Perkenalkan, saya Willy Baldanona dari SMA Negeri 1 Kota Tambolaka. Saya Mami Yuliani dari SMP Negeri 4 Laura. Saya Yosef Bilimalo dari SMP Katolik Plus Kasimo. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik Ibu Wildi, selamat sore Ibu Wildi. Selamat sore Bu Mami. Apa kabarnya Ibu? Baik, Bu Mami sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu Wildi, jadi Ibu Wildi kan mau melakukan proses coaching. Nah, saya di sini bertindak sebagai pengamat atau supervisor. Tapi sebelum Ibu Wildi melakukan proses coaching, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk pengamatan coachingnya Ibu nanti. Jadi Ibu seperti ini, saya harapkan nanti Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu nanti ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kemudian saya harapkan juga Ibu menerapkan kompetensi inti, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan tentunya jangan lupa Ibu nanti menerapkan alur tirta. Selanjutnya, sebelum dimulai untuk proses coachingnya Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu Mami. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana ini yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, baik Bu Mami, kompetensi yang perlu saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, luar biasa Ibu. Jadi antara dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang spesifik nanti ingin Ibu kembangkan di dalam proses coaching? Dalam proses coaching ini saya akan memilih dua yang spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Baik. Berarti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir yang saya berikan, yaitu perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana ini terkait indikator ketercapaian yang menjadi tujuan Ibu dalam proses coaching nanti? Ya, baik Ibu, dalam atau indikator yang saya inginkan itu adalah saya ingin supaya coach saya menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, tentu dengan menerapkan prinsip coaching dan juga mengikuti alur tirta yang saya berikan. Baik, semoga indikator keberhasilannya Ibu dapat tercapai, kemudian Ibu bisa menggunakan alur tirta dan coach Ibu bisa menemukan masalahnya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, semoga nanti dalam proses coaching berhasil. Baik, silahkan Ibu bisa memulai proses coachingnya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selamat malam Pak Ose. Selamat malam Ibu. Apa kabar malam ini? Baik Ibu. Ibu sendiri apa kabar? Baik juga Pak Ose. Ya, puji Tuhan sampai saat ini kita masih diberi kesehatan yang baik. Amin. Oh ya Pak Ose, omong-omong beberapa waktu yang lalu itu saya lihat macam Pak Ose mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Kira-kira apa ya Pak Ose? Saya penasaran ini. Bisa diceritakan kepada saya siap mendengar. Baik Ibu. Begini Ibu. Itu yang saya WA Ibu kemarin itu mengenai ada sedikit persoalan di sekolah saya itu. Karena di sekolah saya itu saya sebagai kurikulum saya mengikuti administrasi di sekolah saya itu kurang tertib gitu. Jadi di sini saya minta waktunya itu untuk kita saling berdiskusi dan juga di sekolah kami itu teman-teman saya yang sebagai guru itu lebih banyaknya ini tidak lengkap ini perangkat pembelajarannya itu, terutama itu RTP atau modul ajarnya.
Jadi saya sebagai kurikulum kebanyakan itu kalau teman-teman itu mau mengajar saya harus periksa. Jadi banyak teman saya itu yang tidak memiliki bentuk ajar atau FTP. Jadi saya selalu membicarakan kepada mereka kalau mau mengajar atau exam kelas harus siapkan FTP atau bentuk ajar dulu. Kalau tidak siap itu harus dibuatkan FTP-nya. Nah itu yang menjadi tujuan saya, persoalan yang saya temui sehingga saya sore ini atau malam ini saya minta ibu untuk kita diskusi. Berarti permasalahannya adalah soal perangkat ya, Pak Ose ya. Soal perangkat di sekolah perangkat ajar dulu untuk masuk kelas. Nah, kira-kira tujuannya apa sehingga Pak Ose mau menceritakan hal ini kepada saya? Tujuan saya ibu menceritakan ke ibu, saya mau mendapatkan solusi lewat diskusi kita bersama pada malam hari ini, sehingga persoalan yang saya temukan di sekolah saya itu ibu bisa terselesaikan dengan baik. Oh ya. Berarti Pak Ose mau mencari solusi ya. Dari masalah yang Pak Ose hadapi ini, apakah Pak Ose tahu apa penyebabnya? Iya, untuk penyebabnya yang pertama itu di sekolah saya itu lebih banyaknya ini guru-guru yang sudah tua dan juga banyak yang tidak mengenal IT untuk mengetik, untuk membuat FTP itu untuk mengetik. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Ada beberapa catatan ini dari saya. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator ketercapaian saat coaching apa yang terlaksana dari proses coaching yang sudah Ibu laksanakan? Baik Ibu, dalam coaching saya tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tinta. Ya, dan menerapkan alur tinta sehingga bisa membantu coach saya untuk menggali permasalahan yang dia hadapi dan menemukan solusi dengan tentunya tidak terlepas dari prinsip coaching yang sudah diberikan. Baik Bu, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu ya. Jadi tadi memang di catatan saya Ibu sudah melakukan semua prinsip coaching yang meliputi kemitraan, kemudian dapat dilihat dari percakapan Ibu tadi dengan coach Ibu terlihat setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian Ibu juga tadi sudah melakukan proses kreatif. Jadi Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari coach sehingga muncullah itu ide-ide atau solusi untuk menyelesaikan masalah dari si coach. Kemudian saya tadi juga bisa melihat proses yang terakhir yaitu Ibu berusaha untuk memaksimalkan potensi dari coach Ibu. Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi yang saya lihat. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, saya juga mengamati bahwa Ibu sudah menerapkan 3 kompetensi inti sesuai dengan tadi kegiatan pra-observasi. Tadi sudah terlihat semua. Ibu juga sudah melaksanakan proses tirta, alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi sampai tanggung jawab sudah Ibu laksanakan semua. Alhamdulillah berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, coaching yang Ibu lakukan sudah sangat luar biasa, sudah terlaksana semua. Seperti itu Bu. Sekarang pertanyaan terakhir ya Bu ya. Berdasarkan hasil coaching tadi ya Bu ya, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, berkaitan dengan kompetensi yang perlu saya kembangkan dalam coaching itu, saya perlu memperhatikan mendengar aktif. Dalam hal ini saya fokus dengan menerapkan teknik rasa. Itu perlu saya tingkatkan atau kembangkan. Oh, baik-baik. Jadi kehadiran penuh maksudnya Ibu ya? Iya. Kehadiran penuh. Baik, semoga saja nanti apa yang Ibu harapkan dapat segera Ibu kembangkan di dalam diri Ibu.
Kemudian saya harap tidak hanya kompetensi itu saja yang Ibu kembangkan, tetapi kompetensi yang lain juga dapat Ibu kembangkan, dapat Ibu pertajam lagi, sehingga nanti proses coaching berikutnya akan lebih baik lagi. Gitu. Saya juga berdoa semoga kegiatan kita ini menjadi bekal Ibu di kemudian dalam melakukan proses coaching. Terima kasih Ibu, proses yang luar biasa, semoga dapat berdampak bagus. Amin Ibu, terima kasih dan sama-sama Ibu.